mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu di antara kalian memimpin kita dalam doa. Sebelumnya saya berdoa Bapa kami, yang sudah di dalam nama kerajaan amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin. Siap hormat. Selamat pagi. Halo semua. Halo kita semua di sini cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi sayang sekali kalau kelas saya berantakan seperti ini. Tolong dipilih, bersihkan dulu. Berarti 5 orang yang tidak hadir. Alasan apa? 5 orang. Selamat pagi. Kalian berdua dari mana? Saya mau dekat ke sini. Ya. Kenapa? Malu tidak ada persiapan? Ya. Tadi kita sudah bel, berarti katanya kita masuk kelas. Kalian masih di bawah. Nah, lain kali jangan seperti itu lagi. Ya baik. Silakan duduk. Ya baik, silakan. Jadi yang tidak hadir 5 orang. Jadi itu 3 orang alasannya sakit dan 2 orang angkat tangan. Jadi anak-anak, pokok bahasan kita pada pagi hari ini, atau sebelum itu kita drinking dulu. Tepuk semangat. Baik, luar biasa. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi materi kita pada pagi hari ini menjaga keutuhan
Cinta tanah air. Kita mencintai kita punya tanah air. Kita mencintai anak dengan kita mencintai tanah air. Itu kita mewujudkan sikap positif yang dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun bangsa dan negara. Jadi cinta tanah air itu contohnya cara berpikir yang positif. Cara berpikir yang positif itu seperti ini kan. Kita berpikir jangankan di antara teman. Mulai bilang, wih dia itu perempuan, sering dia itu begini. Jangan seperti itu. Kita harus berpikir positif tentang orang lain. Berbuat dan kesetiaan, kepedulian, pengharapan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi sikap cinta tanah air itu anak-anak, itu kita semua harus memiliki sikap cinta tanah air. Kita mencintai negara Indonesia. Jadi saya harus belajar dengan baik supaya di negara Indonesia ini tidak boleh ada lagi anak-anak yang tidak sekolah. Itu perwujudan dari cinta tanah air. Yang berikut rela berkorban. Rela berkorban itu contoh sikap rela berkorban. Contohnya teman yang di samping dia memiliki 20 poin, berarti harus memberikan salah satu untuk teman yang tidak memiliki. Jangan kita hidup berkelimpahan, kita tidak mau berbagi. Itu contohnya dalam kehidupan kita setiap hari. Rela berkorban yang terdiri dari dua kata, yaitu rela dan berkorban. Rela berarti bersedia dengan senang hati, tidak mengharapkan imbalan atas kemauan diri sendiri. Rela berarti atas saya punya mau sendiri, tidak ada yang paksa saya. Untuk saya di dalam sekolah ini tidak ada yang paksa. Atau paksa? Tidak boleh seperti itu. Sementara itu berkorban berarti memberi segala sesuatu yang dimiliki meskipun dapat menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Jadi anak-anak, kita membantu orang itu berkat. Nanti juga orang lain akan bantu kita. Seperti itu kalau dalam agama. Seperti itu memberi. Rela berkorban dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama itu apa? Yang tadi sudah disebutkan, membantu teman yang dalam kesulitan. Seperti tadi contoh tadi itu memberikan pulpen kepada yang tidak punya jika ada pulpen. Dan juga kita sebagai pelajar begitu, pagi berangkat sekolah harus siap, malam harus siap. Selesai hari ini apa? Seperti itu apalagi kalau untuk laki-laki yang ganteng-ganteng. Juga sudah ganteng kalau datang sekolah tidak pakai itu, makanya itu kepentingan bersama. Jadi contohnya meja yang ada, meja yang harus dihargai. Kita semua berhak pakai. Jangan kita buku pribadi, tidak buka sulit tidak apa-apa, itu tidak buku pribadi. Ya seperti itu bisa dimengerti? Iya. Sekolah, ya kita sapu dulu. Jangan seperti tadi ibu datang dulu, aduh ini ada berantakan, jadi kita rapikan dulu, kita perhatikan kursi, oke semua sudah rapi, lihat lantai semua sudah bersih, datang sekolah tepat waktu. Sikap menjaga kebutuhan wilayah gaya tinggi. Yang berikut toleransi. Siapa yang bisa jelaskan toleransi? Ya Kak baik, silakan. Toleransi itu sikap saling menghargai antar kita. Ya betul sekali, mari kita bisa. Toleransi itu kita sikap saling menghargai antar teman, antar orang tua, antar murid dan guru. Semua itu kita harus saling menghargai.
lagi datang sekolah. Oke. Teguh semangat. Namanya juga kita manusia harus saling tahu mengerti tentang bullying. Bullying. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan bullying itu berarti perundungan atau merendahkan orang lain terhadap teman yang berbeda dengan kita. Jadi seperti itu, bullying. Jadi kita tidak boleh bullying di sekolah seperti ini. Di antara kalian. Ibu, maka tidak boleh seperti itu. Tidak boleh saling bullying, ya. Kita semua ini makhluk Tuhan yang paling mulia. Bagaimana kita semua itu sempurna, ciptaan kalian itu sempurna. Yang penting oh, perundungan. Ya baik. Perundungan itu seperti yang tadi sudah jelaskan itu bullying. Menjatuhkan teman. Boleh bilang teman di basic kamu apa? Tapi itu contoh ya. Kalian jangan terapkan dalam kehidupan kalian setiap hari di sekolah. Tidak boleh saling bullying. Itu tidak boleh. Mengerti? Keutuhan NKRI adalah kondisi di mana seluruh Indonesia tetap bersatu di bawah kedaulatan suatu negara yang dicapai melalui sikap cinta tanah air, rela berkorban, toleransi dan kerjasama demi mencapainya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, ibu memberikan tugas. Nanti besok ada pelajaran lagi, nanti akan dikumpulkan. Kalau dicatat nanti kerjanya itu di rumah harus dikerjakan dan besok harus dikumpulkan. Berikan perwujudan sikap menjaga keutuhan NKRI. Berikan perwujudan sikap menjaga keutuhan NKRI. Semua sudah mencatat? Sikap NKRI. Jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita salah satu di antara kalian memimpin kita dalam doa. Meminta kalian semua siap berdoa. Dan Bapa. Siap, hormat.